Halo semuanya, perkenalkan saya Frisia Silmia Viva dari program studi Sastra Inggris Universitas Trunojoyo Madura, dan saya berasal dari Lamongan. Hey, it's me. Di daerah tempat tinggal saya di kota Lamongan, ada pantangan yang mengatakan jika orang Lamongan asli tidak boleh makan ikan lele. Jika mereka makan ikan lele, akibatnya kulit mereka akan menjadi gatal dan belang. Dan di sini saya akan menceritakan sejarah kenapa orang Lamongan tidak boleh makan ikan lele. Cerita ini berawal ketika Sunan Giri yang sedang belusukan untuk menyebarkan agama Islam dengan menggunakan perahu menelusuri sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo hingga ke desa-desa. Pada saat itu, Sunan Giri tiba di Desa Barang, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan. Hari sudah malam dan Sunan Giri memutuskan untuk menelusuri desa ini. Hingga pada suatu tempat, Sunan Giri melihat lampu yang menyala dari sebuah gubuk di sudut desa. Sunan Giri pun memutuskan untuk menghampiri sumber cahaya tersebut. Dan di situ didapatilah seorang wanita yang dikenal dengan nama Mbok Rondo sedang menjahit pakaian. Keduanya pun berbincang sampai larut malam, hingga akhirnya Sunan Giri pun berpamitan untuk pergi. Tapi ternyata Sunan Giri lupa untuk mengambil keris miliknya di rumah Mbok Rondo, dan dia baru sadar ketika sudah tiba kembali di Sunan Giri. Kemudian Sunan Giri memerintahkan salah satu orang dekatnya, Ki Bayapati, untuk kembali ke Desa Barang mengambil keris Sunan Giri yang tertinggal di gubuk Mbok Rondo. Keberadaan keris tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh Mbok Rondo, dan Mbok Rondo memutuskan untuk mengambil dan berniat menyimpannya untuk kemudian dikembalikan. Nah, saat ditugasi oleh Sunan Giri ini, Ki Bayapati menggunakan kemampuan ilmu siripnya agar cepat menuju gubuk Mbok Rondo. Dan sesampainya di lokasi, Bayapati mengambil keris dengan cara sembunyi-sembunyi. Tetapi sayangnya cara tersebut diketahui Mbok Rondo dan malah dianggap maling. Menganggap utusan Sunan Giri ini sedang mencuri keris, padahal yang terjadi sebenarnya adalah Bayapati ingin mengambil keris tersebut. Karena teriakan Mbok Rondo membangunkan para tetangganya, dan kemudian warga mengejar pria yang diduga mencuri keris pusaka itu. Karena panik dikejar warga, Bupati memberanikan diri terjun ke kolam, atau pada saat itu disebut jublang, untuk menghindari kejaran dan amukan warga. Dan tanpa disangka, tiba-tiba kolam dipenuhi oleh ikan lele yang berenang di permukaan. Keberadaan Bayapati tersamarkan oleh munculnya ikan-ikan lele ini, dan warga tidak mengira Bayapati bersembunyi di dalam kolam, sehingga warga segera meninggalkan lokasi. Akhirnya Bayapati selamat, dan ketika Bayapati sampai di Giri, lantas ia menceritakan kejadian tersebut sambil mengantarkan keris tersebut ke Sunan Giri. Karena jasanya inilah, akhirnya Sunan Giri menghadiahkan keris yang sekarang disebut Mbah Jimat ini kepada Bayapati. Dan saat ini keris itu tersimpan di bangunan Dusun Rangge, Kabupaten Lamongan. Gara-gara peristiwa ini, akhirnya muncul pantangan bagi warga Lamongan untuk memakan ikan lele, karena menganggap lele adalah ikan bertuah yang pernah berjasa melindungi Bayapati. Sekian penjelasan dari saya. Percaya atau tidak, cerita legenda seperti ini harus tetap dihargai. Sekian dari saya. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih.